Pertanyaan yang kedua dari live chat, yaitu dari Pak Adong Gifta Ginting. Pertanyaannya, izin bertanya terkait SK pembagian tugas. Yang nomor 2 tadi, saya merupakan CPNS tahun 2019, TMT SK-nya 1 Desember 2020 yang mulai bekerja Januari 2021. Dan SK pembagian tugas di semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Ketika semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021, saya masih mengajar di SMK sebagai guru honorer. Yang ingin saya tanyakan, apakah SK pembagian tugas yang saya upload, yaitu SK pembagian tugas semester ganjil 2021 yang dari SMK, dan SK pembagian tugas selanjutnya mulai dari semester genap 2020-2021, semester ganjil 2021-2022, dan semester genap 2021-2022 dari sekolah saya ditempatkan setelah diangkat menjadi CPNS. Begitu pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu narasumber yang mau menjawabnya. Mungkin ini Bu Neneng ya. Terima kasih Bu Imas. Terkait dengan SK Pak Adong, seperti yang di surat edaran dan seperti yang saya sampaikan di paparan, untuk pembagian tugas mengajar itu 2 tahun sebelum mengikuti seleksi administrasi ini, yaitu tahun 2020 sampai 2000 tahun ajaran 2020-2021 dan tahun ajaran 2021-2022. Jadi Bapak silahkan upload di mana sekolah Bapak ketika pada tahun ajaran tersebut gitu. Jadi misalnya di SMK ya silahkan upload yang ada di SMK. Jadi yang terbaru yang ketika Bapak mengajar gitu. Ya, jadi 2 tahun terakhir tersebut yang mengajarnya misalnya di SMK monggo disampaikan yang di SMK gitu ya Pak ya. Pokoknya semua mengacu ke surat edaran tersebut. Nanti ketika misalnya Bapak salah upload gitu, nanti teman-teman LPMP akan menginformasikan yang namanya perbaikan gitu ya Pak. Jadi mengacu ke di mana Bapak ngajar itu yang 2 tahun terakhir itu. Baik itu sebagai misalnya CPNS atau masih sebagai guru honorer, yang penting 2 tahun terakhir. Gitu ya Pak ya. Jadi yang mulai 2020-2021 dan 2021-2022, baik itu genap maupun ganjil. Terima kasih Bu Imas. Ya, terima kasih. Begitu Pak Adong jawaban dari Bu Neneng. Untuk pertanyaan berikutnya dari live chat, yaitu dari Bu Esther Perawati, guru SMP 120 Jakarta. Yang saya mau tanyakan adalah, saya menanti-nanti undangan PPG tahap 2 karena TMT saya 16 Juli 2018. Ternyata saat undangan tahap 2 meluncur, saya tidak dapat. Pas saya cek akun SIM PKB saya, ternyata TMT saya berubah dari 16 Juli 2018 jadi 1 Maret 2019 mengikuti TMT CPNS. Lalu saya sudah hubungi pihak Sudin JU dan sudah diperbaiki menjadi 16 Juli 2018. Yang mau saya tanyakan, apakah kalau kasusnya seperti itu bisa dapat lagi undangan tahap 2? Bisakah saya berharap? Begitu pertanyaannya. Oke, terima kasih. Baik, mungkin nggak bisa bertatap muka langsung ya. Jadi Bu Esther, seperti yang kami sampaikan tadi, jika ada kesalahan ataupun perbaikan data, tergantung apakah perbaikan data itu dilakukan sebelum tanggal 20 Maret tahun 2021 Maret tahun 2022. Kalau perbaikan itu dilakukan sebelum tanggal tersebut dan sudah disinkronisasi dari sekolah dinas dan hingga ke pusat, insya Allah itu sudah diperbaiki. Jadi gitu kira-kira. Jadi langsung. Tapi kalau belum, ada 2 kemungkinan. Yang pertama, diperbaiki di sekolah, tapi tidak disinkronkan hingga sampai ke pusat oleh tidak itu cuma 1 tombol saja kalau tidak salah itu di prosedur dapodik, tidak disinkronkan hingga data di dapat di pusat itu juga tidak update. Nah, ketika tidak update, maka kami dari SIM PKB juga tidak mendapatkan update. Itu kira-kira mungkin yang bisa saya jawab untuk saat ini. Menambahkan boleh Mas Reza dan Bu Imas? Ya, silakan Pak. Baik, sedikit saja bahwa Bapak dan Ibu harap mengacu kepada pengumuman yang ada di Dapodik ya terkait pembaharuan data pemutakhiran data calon peserta PPG ya. Di artikel di PPG
.go.id. Di artikel tanggal 25 Februari itu ada informasi bahwa di surat edarannya ya, itu bahwa informasi lengkap terkait tata cara pemutakhiran data dapat diakses melalui laman dapo.kemdikbud.go.id, dan di laman dapo.kemdikbud.go.id sendiri sudah ada artikelnya dari tanggal 14 Januari 2022 terkait pemutakhiran data calon peserta PPG tahun 2022. Ada panduannya juga, dan untuk TMT di sana yang yang dinyatakan oleh Dapodik yang diupdate adalah yang di riwayat hadir guru. Kemungkinan Bu Esther melihat yang 16 Juli itu adalah yang di TMT pengangkatan. Nah, seperti kita tahu bahwa di Dapodik itu ada beberapa TMT, salah satunya adalah TMT pengangkatan, salah satunya lagi adalah TMT PNS, ada juga TMT riwayat karir guru, itu juga ada. Jadi mungkin bisa disesuaikan untuk pemutakhiran datanya sesuai dengan panduan yang ada di laman Dapodik tersebut. Mungkin itu tambahannya Bu Imas, Mas Reza. Terima kasih. Terima kasih Pak Fajar dan Pak Reza atas jawabannya. Pertanyaan yang ketiga dari Ibu Peti Wijayanti. Saya kepala sekolah di PAUD dan ijazah saya tidak linear, ijazah S1 bahasa Inggris. Tapi saya di SIM PKB muncul notif bahwa saya diberikan kesempatan untuk mengikuti PPG. Pertanyaannya, apakah saya lanjut atau bagaimana? Silakan. Baik, terima kasih Bu Imas, saya coba jawab untuk yang linearitas ini. Ibu Feti, ibu S1-nya apa? Nah, ketika ibu S1-nya bahasa Inggris, misalnya ambil PPG-nya bahasa Inggris. Jadi walaupun ibu ngajar di PAUD, karena bahasa Inggris tidak ada di PAUD, yang penting ibu ambil PPG-nya sesuai dengan ijazah. Karena ketika ibu ambil misalnya PPG guru kelas PAUD, itu bisa jadi tidak diterima atau tertolak. Jadi sesuaikan dengan S1 atau D4-nya ibu. Gitu. Jadi mohon diperhatikan Bapak Ibu guru, yang paling penting itu linear dengan S1 atau D4-nya. Contoh, saya atau Bu Imas S1-nya pendidikan matematik, tapi ngajar sebagai guru kelas SD. Bu Imas itu bisa ambil PPG matematik karena punya S1 pendidikan matematik, dan juga bisa ambil PPG guru kelas. Tapi yang lebih linear Bu Imas itu PPG-nya matematik. Jadi ketika Bu Imas nanti punya S1 matematik, kemudian sertifikat pendidik matematik, bisa ngajar sebagai guru kelas, tapi juga bisa ngajar sebagai guru matematik di SMP atau SMA. Tapi kalau Bu Imas S1 matematik kemudian ambil PPG-nya PGSD, nanti Bu Imas tidak bisa ngajar di matematik di SMA misalnya gitu. Jadi lebih baik yang linear dengan ijazahnya gitu ya. Ini terkait juga dengan Ibu Feti. Jadi mohon Bapak Ibu semua lihat, pelajari linearitas yang ada di SE linearitas tersebut. Jangan coba-coba nih kayaknya saya coba mau yang ini karena misalnya saya inginnya ke yang PPG yang ini gitu. Jadi mohon maaf, jangan coba-coba, lebih baik disesuaikan linearitasnya, karena teman-teman LPMP pegangannya itu ya SE linearitas itu gitu. Jadi pasti akan tertolak kalau misalnya tidak sesuai dengan SE linearitas di SE Bapak Direktur. Itu mungkin Bu Imas terkait dengan pertanyaan dari Bu Feti. Ya. Terima kasih Bu Neneng atas jawabannya. Sambil nunggu mungkin Bu Imas, saya sampaikan terima kasih kepada tim SIM PKB, Mas Reza, Mas Fajar, sudah membuat simulasi yang linearitas itu. Jadi Bapak Ibu guru selain baca di tabel linearitas juga bisa simulasi di situ. Jadi ketika Bapak Ibu guru pilih itu lebih memudahkan lah gitu. Jadi nggak begitu ragu-ragu lagi gitu untuk pilih tabel linearitas ini. Menurut saya ini sangat memudahkan bagi Bapak Ibu guru, sambil kan kadang kita itu manusiawi, ketika kita melengkapi suatu persyaratan mau klik submit atau itu tuh ragu-ragu, takut kita taruh gitu, kita ini lagi saking takutnya ditolak misalnya gitu. Jadi dengan simulasi itu bisa lebih bikin percaya diri lah gitu, untuk pilih. Timnya Mbak Vina dengan Mas Yogi itu Bu Neneng. Sudah ya, oke. Makasih banyak. Timnya Mbak Vina dengan Mas Yogi. Ya.
Makasih banyak Mas Reza ya. Mas Yoki dan Mbak Pina juga sudah siapkan itu stabilitas.